DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan soft launching Jakarta 1. Menurut Anies, program tersebut merupakan sistem pemantauan terintegrasi di jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anies menjelaskan, Jakarta 1 dibangun berdasarkan data dari seluruh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD di dalam peta dasar tata ruang yang sama. Mantan Rektor Universitas di Jakarta ini menilai Jakarta 1 akan dipakai sebagai landasan untuk melakukan pengawasan dan mengambil keputusan yang objektif. Sementara Anies mengatakan Jakarta 1 akan dimulai dari 5 hal, yaitu peta dasar dari Dinas Cipta Karya, tata ruang dan pertahanan DKI, data pajak dan retribusi dari Badan Pajak dan Retribusi DKI. Meluncurkan Jakarta 1. Jakarta 1 adalah program pengintegrasian data-data yang ada di Jakarta. Data dasarnya peta yang disusun oleh Dinas Cipta Karya, tata ruang dan pertanahan, itu data dasar yang kemudian di sana kita mulai sekarang dengan data kependudukan, dengan data pajak dan retribusi, dan data air. Ini fase awal. Harapannya kita akan bisa meningkatkan keakuratan keputusan, kebijakan, dan dampak langsung bagi Pemprov DKI Jakarta adalah kita bisa mendapatkan peningkatan pendapatan. Jadi kinerja pajak retribusi kita insya Allah bisa lebih baik. Di acara launching tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Saud Situmorang, serta Ketua Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota Jakarta, Bambang Wijayanto. Value-nya sendiri-sendiri, bahkan Pak Gubernur sudah mengingatkan pengalaman beliau sebelumnya, bahkan mereka kadang punya ego sendiri. Nah, ego itu kita hilangkan untuk membangun Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang sejahtera, kemudian Indonesia yang memiliki daya saing. Itu saja mungkin, dan KPK tetap berada di DKI untuk kemudian DKI menjadi contoh bagi seluruh Indonesia. Di hadapan wartawan, Saud mengapresiasi langkah Pemprov DKI dalam meluncurkan program Jakarta 1 sebagai bentuk penataan data yang terintegrasi. Menurutnya, pengelolaan data itu bisa menjadi kontrol bagi Pemprov Jakarta untuk menekan korupsi di ibu kota. Saud juga berharap melalui program tersebut, Jakarta dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam mensejahterakan serta menciptakan daya saing. Ahmad Rifki, DK Kausar, JAK TV. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Malam ini Anda kembali menyaksikan Saling Silang bersama saya Ratna Dumila. Kita hari ini membahas terkait dengan KPK Ibu Kota atau KPK DKI Jakarta yang dibentuk oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies dan juga Sandi, di mana KPK ini dianggap merupakan salah satu program dari Anies Sandi setelah sebelumnya membentuk TGUPP atau Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. Salah satu bidangnya adalah pemberantasan korupsi. Dan hari ini melaunching program yang bernama Jakarta 1. Sebenarnya apakah program itu? Kita akan membahas dengan sejumlah narasumber. Ada Ibu Tata Ujiyati, anggota KPK Ibu Kota. Selamat malam Bu Tata. Kemudian ada Bang Refli Harun, pakar hukum tata negara. Selamat malam Bang, sudah pulang dari umroh. Terima kasih. Kemudian ada Bang Kucok Sky Kadafi, aktivis Center for Budget Analysis. Nah, kita bicara terkait dengan KPK Ibu Kota atau KPK DKI. Saya ke Bu Tata dulu Bu, ini sebenarnya kalau kita berbicara KPK DKI tugasnya apa sih Bu? Jadi Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota Jakarta, KPK Ibu Kota, itu merupakan bagian dari TGUPP. Artinya ini adalah tim pembantu gubernur ya. Hanya bidangnya memang untuk melakukan pencegahan korupsi. Pencegahan, bukan penindakan. Bukan penindakan. Istilahnya, jadi namanya KPK itu Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota Jakarta. Nah, sesuai dengan namanya, maka ini adalah fokus pada pencegahan ya. Penindakan tentunya tidak berwenang karena KPK Ibu Kota itu bukan merupakan penegak hukum, tetapi merupakan pembantu dari gubernur.
ya, kepanjangan tangan dari gubernur. Nah, apa tugas dari KPK Ibu Kota? Ini secara general itu adalah membantu gubernur untuk melakukan pencegahan korupsi. Tetapi untuk fokus kita memfokuskan pada 3 hal. Yang pertama adalah pembangunan integritas aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua adalah pembuatan sistem pencegahan korupsi. Kemudian yang ketiga adalah mendorong keterlibatan masyarakat di dalam pencegahan korupsi di Jakarta. Itu secara umum. Oke, kalau kewenangannya apa saja, Bu? Kewenangannya KPK Ibu Kota ini sebetulnya karena memang sebetulnya adalah pembantu dari gubernur. Jadi kewenangannya adalah melakukan apa namanya ya? Kita melakukan membantu gubernur di dalam mengintegrasi menerjemahkan visi misi gubernur ya, yang ini yang khususnya dalam pemberantasan khususnya korupsi. dalam pemberantasan korupsi. Nah, mengenai kewenangan tentunya ini adalah sangat terbatas ya, karena ini memang bukan merupakan badan yang independen ya. Ini adalah alat gubernur untuk melakukan pencegahan korupsi. Sehingga kalau dikatakan sebagai kewenangan itu memang terbatas. Nah, hanya memang ini kemudian melalui gubernur. Jadi apabila kita mendapatkan misalnya analisis, kajian atau keluhan atau apa, kemudian kita merumuskan itu dalam sebuah kebijakan atau rekomendasi atau dan kemudian bisa diwujudkan di dalam program, tetapi tugasnya adalah kemudian melaporkan ini ke gubernur. Ya, jadi intinya adalah sebetulnya adalah pembantu dari gubernur. Apabila gubernur merasa bahwa memang dengan adanya analisa terhadap masalah, kemudian membutuhkan ada sebuah program yang kita inisiasi, kemudian gubernur setuju, maka ini akan diwujudkan. Oke, Bu, saya tertarik dengan kata-kata pencegahan korupsi. Ibu bekerja setelah ada request, tolong dong ini diawasi, atau Ibu justru aktif melihat, oh ini program-programnya ada yang potensi melenceng? Selama ini sebetulnya lebih kepada aktif ya selama ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa apabila gubernur atau wakil gubernur meminta untuk mengkaji satu kasus, kami akan membantu, karena sebetulnya pada dasarnya KPK Ibu Kota ini adalah kepanjangan tangan atau alatnya gubernur untuk melakukan pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi itu seperti apa sih, Bu? Kalau realnya dalam prakteknya ini seperti apa? Jadi contohnya yang pertama kami luncurkan kemarin adalah sistem monitoring terpadu yang disebut dengan Jakarta 1. Jakarta 1 ini adalah merupakan integrasi data, seluruh data ya, inginnya adalah seluruh data dari SKPD yang ada di Jakarta ini akan diintegrasikan, dan ini menjadi dasar dari pengambilan keputusan. Karena datanya ini sama, satu, jadi ini akan menjadi acuan data yang dasar, yang kemudian diintegrasikan dengan peta tata ruang. Sehingga nanti akan ketahuan misalnya, katakan misalnya pemerintah DKI memiliki aset, misalnya, kemudian akan ketahuan asetnya di mana saja, dimanfaatkan untuk apa, dan berapa yang dihasilkan dari aset itu. Misalnya kemudian ketika diketahui bahwa dari tahun ke tahun itu penghasilan dari sewa misalnya lahan milik pemerintah Jakarta itu tidak naik atau di bawah dari harga pasar, maka kita akan bisa dengan mudah melihat bahwa ini ada masalah. Oke, baik. Kita nanti akan membahas lebih lanjut, Saudara. Bu Tata tadi menjelaskan terkait bagaimana tugas dan juga kewenangan dari KPK Ibu Kota DKI Jakarta ini. Namun ada juga beberapa tanggapan miring terkait dengan dibentuknya KPK ini. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kan sudah ada inspektorat, sudah ada KPK, sudah ada polisi. Mengapa tidak itu yang diberdayakan? Kita akan membahasnya sesaat lagi.